Kisah seram, bukan banda di Laut Arafuru. Berikut cerita mistis tentang pengalaman malam-malam berenang yang angker. The Dark Depths, kolam renang kuno yang terbengkalai, tersembunyi jauh di dalam hutan lebat. The Dark Depths, tokoh protagonis Alex tukang las ketok, seorang pencari sensasi nan seksi, menemukan kolam renang gawean Pak Thomas Gunawaras yang telah lama terbengkalai, diacuhkan saat menjelajahi isi hutan dan perkebunan masyarakat berupa ladang-ladang ganja. Meskipun awalnya takut, ngeri dan ragu, pada akhirnya Alex memutuskan untuk telanjang setengah bulat, berenang di tengah malam sepi senyap itu sesuai dengan instruksi yang diterimanya dari kuncen tuwik kolam renang kuno itu. Saat mereka menyelam ke dalam air yang gelap, kadang-kadang agak terang kemasan, kejadian aneh, seram, mulai nyata-nyata terungkap jelas disertai cahaya kemasan air kolam seram itu. Riak air tampak bergerak lincah dengan sendiri. Hei kamu nggak usah ikut ya. Dan bisikan terseduh-seduh, kadang-kadang kencang bergema di udara, laut dan darat plus kepolisian, Sabara serta Fretilin Timor Timun fansnya Hercules Rosario pedot akhlaknya, seharusnya jika lurus jalannya, Hercules Rosario Marsal takdirnya bisa jadi paus baru, sayang Grip Jayalah pilihannya. Tiba-tiba, penampakan hantu setengah dewa Barata muncul dari kedalaman air kolam yang minus 37 derajat Celcius suhunya. Mata mereka bersinar dengan cahaya kelap-kelop redup dari dunia lain kali saja. Alex tukang las naas ini menyadari bahwa mereka tidak sendirian di kolam renang butut ini dan itu, para arwah, mantan perenang dan pelatihnya yang menemui akhir hayatnya yang tragis, mulai menarik Alex tergesa-gesa ke dalam lingkaran kegelapan hitam abu-abu tua. Itulah, ketakutan Alex kini menjelma menjadi nyata. Saat Alex berjuang untuk terus hidup susah dan atau melarikan diri, mereka mengungkap Nostradamus sejarah kelam kolam renang dan alasan dibalik pintu karatan kejadian angker bir tersebut. Akankah Alex berhasil keluar hidup-hidup? Atau akankah mereka menjadi korban pelecehan terbaru kolam renang tue, angker bir bintang dan Heineken? Penasaran ya? Pengin tahu atau tempe gembus? Alex mau tak duka harus menghadapi masa lampaunya dan bertahan melanjutkan hidup susah ini dengan bertahan melawan kedikdayaan kuasa supernatural yang ada di sini. Kuasa-kuasa kegelapan dan setan-setan iblis setengah gila yang mendoktrin atau merayu Alex. Ternyata dia kudu mengakui bahwa kolam angker dan serem ini menyeretnya kembali ke dalam masa-masa penuh keganasan dan perjuangan di tahun 1945 dahulu, saat para pini sepuhnya melawan neo-kapitalis Indonesia merdeka. Berbekal senjata bambu petu seharga $325 juta, Alex harus melawan antek-antek Asiong. Aseng ditemani 24 iblis kolam renang yang menggigil kedinginan dan ketakutan menghadapi Aguan dan Murdoyo Pou. Dua taipan kolong melorot sengsara ini tunduk pada Ir Mulyono alias Joko Widodo, ex-presiden RI ke-7 sang insinyur dengan ijazah yang tanpa henti bermasyalaah melanda media nyata dan masyarakat. Fakta tersembunyi inilah yang memicu trigger musibah Alex tukang las malang ini. Astaga Firly Baharudin, amin ya roh balsem deliga puana asnian. Akhirnya Alex menyadari kalau roh-roh kolam angker ini bukannya roh jahat, melainkan roh jiun baik yang menjembatani kesenjangan masa-masa revolusi kemerdekaan di saat belum dibuatnya jembatan penyeberangan, membantu para pejuang, rakyat, ibu-ibu dan eyang-eyang berinteraksi dengan Anda semua, para pemirsa setia yang selalu setia hadir di depan, di atas dan di sampingku, menaikkan rating YouTube-ku. Thank you broda and sister ki. Mengenai istilah protagonis, bagi pemirsa yang belum ingat, biarlah roh baik-baik saja menolong mengingatkan Anda dengan budi baiknya tanpa pamrih apapun. Protagonis adalah karakter utama dalam sebuah cerita, seperti film cerita, buku-buku, atau drama nostalgia. Mereka biasanya memiliki peran penting dalam plot dan seringkali menjadi fokus utama cerita atau peran pengganti prima. Protagonis bisa berupa pahlawan, karakter yang baik, busuk, setengah mengerikan, atau bahkan karakter yang kompleks dengan motivasi dan konflik internal diagonal transendental. Mereka seringkali menghadapi hardikan,
tantangan dan intrik kue, konflik yang mendorong cerita maju pelan-pelan, berputar-putar atau bahkan stagnan, no way out. Seperti lagunya diva cantik di era 1980-an, Diana Nasution yang teramat mendunia. Benci tapi rindu, itulah sekedar flashback tentang istilah kuno, protagonis, yang di masa-masa revolusi kemerdekaan, di mana Bung Karno sering menggaungkan istilah ini dalam pidato oratoriknya yang membakar semangat juang eyang-eyang kita dalam melawan penjajah. Merdeka! End of file, EOF, tamat alias the end of part 1. Oke, catat apa aja? Kita di sini favoritnya ayam kecap, Mbak. Aduh, aku nggak suka ayam. Itu nggak suka ayam? Nggak apa-apa, pesen kecapnya aja bisa. Oh, iya benar-benar. Berarti aku pesan ayam kecap 1 sama tahu ya. Tapi ayam kecapnya nggak usah pakai ayam. Ah, bisa. Nggak usah pesen ayam kecap, sayang. Pesen aja kecapnya sama tahu. Kan jadi mahal kalau gitu. Apa sih kamu pelit banget sama pacar? Ya, bukan masalah pelit, sayang. Kan kamu nggak suka ayamnya. Pesen kecapnya aja sama tahu. Tahu buat cocol kecap. Ayamnya nggak perlu ayam kecap. Sayang, apa kata orang nanti kalau aku cuman pesen kecap? Tuh. Lebih mending kan aku pesen ayam kecap tapi nggak pakai ayamnya, kan lebih keren. Nanti aku diomongin loh di luar itu pacarnya Bedu cuman pesen kecap doang makan. Ya, tapi mahal, sayang. Bapak emang perhitungan. Udahlah. Ya. Udah, sekarang kamu bebas. Kamu pesen apa aja bebas. Udah catat, Mas? Sudah saya catat. Iya, apa aja? Saya baca dari awal ya. Iya. Makanannya ada apa aja, Pak? Makanan favorit di sini ayam kecap. Mbaknya jawab, waduh, saya nggak suka ayam. Pesen kecapnya boleh. Terus akhirnya bapaknya, waduh, kalau gitu saya pesen ayam kecap pakai tahu tapi nggak usah pakai ayam. Terus bapaknya, sayang, kan itu jadi mahal karena ayam kecapnya yang diambil cuma kecap, mending tahu sama kecap dicocol. Terus kamu perhitungan banget sih, sayang, gitu. Katanya Yang dicatat pesanannya, bukan percakapan saya. Omongan saya dicatat dari awal. iya. Aku sebel, sayang. Aku minta dia tuh catat pesanannya, bukan catat obrolan kita. Itu sih, mesti ngeselin Iya, loh. maaf. Tadi saya ulang pesanannya ayam kecap nggak pakai ayam tambah tahu. Iya, itu baru bener. Bapak Kenapa? pesen. Ya pesen lah, saya kesini maksudnya ngeliat dia makan. Ya pesen apa? Saya pesen ayam goreng. Hah? Ayam goreng. Ya, tapi ayamnya pakai ayam kecap dia yang dipakai tadi ya. Oh, mohon maaf Pak, kalau ini saya harus tanya ayamnya dulu mau atau enggak? Karena di sini biasanya satu ayam untuk satu menu. Biasanya ayam kecap untuk ayam kecap, ayam goreng. Jadi kalau satu ayam untuk 2 menu, mungkin keberatan atau tidak? Kalau nggak keberatan mungkin ada ongkos tambahan. Gimana? Itu serah. Ya, saya catat ayam. Ya. Ya, saya pesan apa lagi, sayang? Gulai otak ada, boleh juga sih Oh, gulai Mas. otak. Ada? Otak ada? Tumben ada otaknya. Kenapa? Kalau biasanya itu kan rame, otak itu makanan favorit. Kalau ini tadi memang yang pesen otak ini baru pengunjung pertama, jadi masih ada otaknya. Bukan otak sisa, bukan kan? Bukan, orang kan di mana pernah Pak otak sisa kita berikan, cuma sekali ini aja kok. Ya, berarti tadi otak orang-orang yang makan nggak habis terus dikasih ke kita. Itu namanya otak sisa. Jangan sampai dengar orangnya Pak, nanti marah. Saya mau makan. Yang mau makan saya. Kan tapi yang punya bapak itu Pak. Tapi kan yang otaknya yang sisa tadi yang beli kan orang lain. Iya, tapi kan saya dikasih sisa jadinya. Nah, tapi kan harusnya yang marah kan yang punya otak. Orang dia udah bayar penuh, Bapak kok yang sisanya makan. dikasih bapak. Seharusnya bapak yang bersyukur ditraktir orang itu. Udah, saya rendang, payek udang, telur dadar, kikil. Habis Pak. Jam segini masa udah habis? Enggak, maksud saya bapak pesan sebanyak itu habis nanti. Terserah saya dong. Saya yang mau makan. Iya. Nggak usah ngurusin perut orang. Mau saya
saya pesan mau habis mau enggak? Saya pesan saya bayar. Iya. Saya pesan telur dadar aja tuh. Telur bulat satu. Habis Pak. Ya habis cuma satu doang, untuk habis. Enggak, maksud saya duit Bapak habis Pak, Pak pesen itu. Jangan begini ya. Maksud kamu saya nggak mampu beli yang lain? Hah? Saya cuma pesan telur dadar doang, Iya. telur bulat doang. Kamu pesan saya nggak mampu karena duit saya habis. Bukan gitu. Saya pesan semuanya. Kamu dicatat Sudah catat Pak. apa? Nah, jadi gini. Makan apa di sini ada? Saya bilang Mbak, makan favorit ayam kecap. Tapi saya nggak suka ayam Mas. Nggak apa-apa, pesen kecapnya saja. Terus Mbaknya bilang, ya udah, saya pesen ayam kecap, tapi nggak pakai ayam, tambah tahu ya. Terus boleh Mbak. Terus Bapak ayam goreng, tapi ayamnya pakai ayam kecap yang nggak dimakan. Kita mencakap saya tadi. Itu mencakap saya tadi. Oh Bapak mau mencoba terakhir aja. Saya pesan yang menu tadi saya pesan Iya. rendang, telur dadar, Ya, peyek udah udang. ini Bukan udah. percakapan saya lagi dicatat. Bukan Pak, bukan ini rendang ayam komplit. Minum. Lupa minum. Minum apa? Tadi Aku es jeruk aja. kamu es jeruk. Saya juga es jeruk. 2. Jeruk 2. Ya, 2. Jadi 1. Mas, Oh, es jeruk 1 dijadikan 2. Pacar saya Yaslin pesan es jeruk 1. Ya. Saya juga mau es jeruk 1. Oh. Berarti es jeruknya berarti es jeruknya 2. Di sini 1, di sini 1. Tapi masing-masing ini jeruknya 2, jadi 4 jeruk. Satu es jeruk, 1 es jeruk. Jadi es jeruk 2 dijadikan 1.